Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di depan saya ini ada dua buah soundcard ya, yang murah sama yang lumayan mahal. Oke, di sini ada Tab Studio dari brand Tab Studio P8S, dimana nih harganya nggak sampai 200.000 teman-teman ya, 120 ribuan. Dan juga mic condenser dari Tab Studio juga ini ya. Ini harganya juga nggak nyampe 200.000, jadi total mungkin sekitar 300.000 sudah dapat soundcard sama ini ya. Sementara yang ini udah ininya aja udah harga 500.000 sampai 650.000. Kemudian mic condensernya juga dari Corefly ya, ini Corefly KF01, dan mic-nya juga Corefly. Oke, jadi satu pasang. Kita coba kita bandingkan apakah lebih mahal lebih bagus. Kita nyalakan. Di sini tombol powernya ada di sini teman-teman. Oke, kita lihat lebih dekat dulu sebelumnya. Apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2025 ini? Ini dia tampilan depannya. Ini ada dua tombol. Ini untuk power switch dan ini untuk 48 switch untuk Phantom Power ya. Untuk ini untuk mic Phantom Power yang support Phantom. Oke, kita nyalakan, tekan ini untuk menyalakan. Untuk menggunakan Phantom Power ini harus ditekan tombol 48 voltnya, tekan. Kemudian di sini ada layar ya, ada LED, ada LCD. Ini ada knob untuk volume monitoring, ada reverb ya, ini seperti echo. Ada ini volume dog the speed itu untuk kalau kita putar musik, kemudian ini kita aktifkan, ini kita pencet nih tombol dognya. Ketika ada musik terus kita ngomong, musiknya akan mengecil. Ini untuk pengaturan seberapa mengecilnya volume musik tersebut ya. Di sini ada tuas volume untuk mic ya, ini mic high, mic mid, sama mic low. Ini bisa diatur juga ya. Sini ada tombol original sound, efek mic ya, ada rev, ada pop song, ada efek studio sama red singer. Kemudian sini ada efek juga, electronic song, voice changer. Di sini ada banyak sound effect ya. Di sini ada 4 buah tombol yang bisa kita custom, bisa kita isi dengan efek sound tambahan sesuai keinginan kita. Ini ada tombol untuk Bluetooth ya, tombol next, pause, sama mundur. Oke, kita coba ya. Sementara kalau yang ini cuma seperti ini aja ya. Ini sound effect, ini voice changer juga ada, monitor ada, backtracking, record, pass, treble ya. Ini di belakang ya, belakang tapiannya seperti ini. Ini ada charging 5 volt 1 ampere ya. Diusahakan jangan mencas dengan kepala charger yang fast charging ya, yang wattnya gede, yang voltasenya gede atau ampernya gede, jangan ya. Ini usahakan maksimal 3 ampere lah, 2 ampere lah kalau bisa lah. Ini digital audio OTG, bisa ke komputer, bisa ke handphone lewat OTG. Kemudian ini ada lead broadcast interface, ini buat live. Kita colokkan ke sini, yang mau dipakai ke live colokkan ke sini handphonenya. Kemudian ini accompaniment buat apa ini ya, bisa colokkan headset juga kayaknya. Ini headset, ini mikrofon. Ini kalau nggak ada mic Phantom dynamic pakai yang ini ya, mikrofon. Kalau yang ini nggak bisa pakai mic. Ini sudah saya coba, nggak bisa pakai mic. Kalaupun bisa, efek suara dari micnya itu nggak ada, jadi normal aja gitu. Jadi pakainya ini, pakai mic condenser. Kita coba. Pertama kita colokkan mic Phantomnya ya. Kita
colokan mic phantomnya di sini. Ini phantom power 48 volt sudah aktif. Kemudian ini ya. Ini kabel jack seperti ini teman-teman. Nanti di dalam paket penjualannya sudah dapat kita ya, sudah lengkap. Kita colokan ke lab 1 atau lab 2 ya. Colokan ke lab 1. Kemudian ini setup untuk lab teman-teman ya. Ini headset, teman-teman bisa pakai headset ya. Dalam paket penjualan juga kita dapat headset seadanya teman-teman, headset yang panjang sekali 2 meter untuk memonitoring. Ini dia headsetnya ya. Kita dapat headset seperti ini, kita colok ke depan ini ke earphone 1 atau 2 ya, ini untuk memonitoring. Kemudian ini kita pasang ke telinga. Oke, kemudian ini micnya kita coba mic dari Corefly ini ya. Cek sebentar, saya atur dulu. Cek. Oke, ini sudah masuk. Kemudian coba kita colokkan ke handphone ya, ke handphone yang sedang saya rekam ini ya. Saya colokkan untuk bisa kalian dengar suaranya seperti apa. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Ini dia suaranya dari Corefly KF01. Ini dia, ini menggunakan efek studio atau studio effect. Ini noise reduction untuk kebisingan di sekitar ya. Kalau kita fullkan, suara bising di sekitar akan hilang. Oke, ini buat naikkan. Oke, kemudian ini buat mic high, mic. Nah, kalau kita nolkan ini suaranya seperti ini ya. Coba kalau kita naikkan lagi, cek 1 2. Cek 1 2, dicoba 1 2 1 2 1 2. Oke, ini ada efek nah, dan ini 4 tombol ini bisa kita custom caranya. Misalnya kita tekan ini, kemudian kita putar sound effect yang ingin kita simpan di angka-angka ini ya, ke 4 tombol ini. Misalnya seperti ini, kita tekan ya, sound effect ke-1 tes. Nah, itu sudah direkam ya teman-teman. Jadi kalau kita pencet sound effect ke-1 tes. Nah, itu dia ya. Bisa kalian pakai sound effect yang kalian punya, yang kalian cari di YouTube atau dimanapun, bisa kalian rekam di sini ya. Kemudian ini voice changer seperti pada umumnya, semua soundcard ada voice changernya. Cek 1 2 3 dicoba. Ini dia voice changer ke-1, suara cowok. Cek ini suara cowok yang maco ya teman-teman. Wah, Denci piano. Ini suara basso borak ya. Awalnya saya coba-coba, tapi kok enak. Ini dia suara uka. Suara monster ya. Ini suara balik lagi ke yang tadi ya. 1 2 ya udah cukup segitu. Oke, kembali ke studio effect. Kemudian original songnya seperti ini ya. Ini original, tidak ada efek, tidak ada echo, semuanya normal ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba play musik. Kita coba untuk berkaraoke ria ya. Kita sebentar saja karaoke. Kita coba untuk berkaraoke ria. Ini
kita konekkan dulu ke bluetoothnya teman-teman ya, ke bluetooth yang CarPlay. Kita konekkan, sebentar dia belum connect teman-teman. KF01 ya nama bluetoothnya. Oke, kalau sudah kita coba karaoke. Kita karaoke misalnya ini ya, kita karaoke Rindiani. Oke, kita sebentar saja. Ya teman-teman, sekarang kita coba yang ini ya, kita coba yang ini, kita setup dulu, saya pause dulu videonya biar nggak kepanjangan. Oke dia, ini dia teman-teman, kita coba ke sini ya. Ini kalau yang ini, kalau yang P8 dia untuk labnya itu kabelnya kabel USB micro, sama yang ini dia colokan jack, ini masuk ke lab 1 atau lab 2. Kemudian kita colok ke handphone. Oke, kita coba. Sebentar, ada echo-nya terlalu besar sepertinya. Cek oh nggak masuk ini ya, sebentar, ini tidak masuk. Oke, jadi ini dia suara dari Soundcat Tab Studio P8 dengan menggunakan mic condenser dari Tab Studio juga. Suaranya seperti ini. Ini ada knob echo ya, mic. Cek 1 2. Ini echo, kita full. Cek 1 2 dicoba. Ini MC 1 2 ya, echo-nya agak kurang. Cek 1 2. Ini ada efek studio, ini reverb delay. 1 2 dicoba. Halo 1 2. Apalagi ini ya, cuman segini aja, simple teman-teman. Kalau dari P8 cuman untuk keperluan untuk karaoke ini cukup lah ya. Halo, cek. Bagaimana dengan suara yang sebelah ini tadi? Apakah ada perbedaan? Tentu ada ya, ada dari efek reverbnya atau echo-nya ya. Kalau yang ini agak menggema ya, bagus ya, menggema. Kalau ini agak seadanya aja. Halo, cek. Saya nggak tahu nanti hasil videonya dari suara video yang saya rekam ini seperti apa, apakah sesuai dengan yang saya dengar di headset atau tidak. Pokoknya seperti ini ya. Ini saya menggunakan mic condenser dari Tab Studio juga, BM 200 kalau nggak salah ya. Kemudian coba kita gunakan mic dari CarPlay ini ya, kita colokkan ke P8. Apakah suaranya ada perubahan? Ini micnya juga lumayan mahal ini ya, 400 ribuan. Beda dengan yang warna emas ini dari Tab Studio 100 ribuan. Kita coba compare. Ini menggunakan mic dari CarPlay ya. Suaranya kalau saya dengar di
kecil suaranya, mungkin karena memang mic dari Coldplay ini supportnya hanya untuk phantom power, jadi kurang tegangan ya, jadi suaranya kecil sekali ini, padahal volumenya sudah full ya, echo juga sudah full, tapi suaranya ya seperti ini. Oke. Coba kita balikan lagi ke Oke, sudah saya kembalikan. Ternyata kalau P8 pakai mic ini suaranya kecil karena ini harus pakai phantom power ya, butuh tegangan 48 volt pakai yang ini harusnya. Tapi mic Tab Studio yang ini support ke sini, bisa dicolokkan ke phantom power ya. Nah, itu dia suaranya. Oke. Coba kita karaoke. Cek. Kita karaoke ya. Ini apakah sudah mulai? Seperti itu dia kualitas dari P8 digunakan untuk karaoke. Untuk dicolokkan ke sini, ke salon, di sini saya tempel ke salon ya. Kita cukup mencolokkan ini ya teman-teman. Coba kita colokkan earphone, kita cabut dulu ya. Untuk karaoke menggunakan salon aktif, teman-teman cukup colokan ke earphone kabel jacknya ya. Kita butuh kabel jack seperti ini colokan ke earphone di sini, kemudian ke aux. Ini kita nyalakan. Cek 1 2. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini sudah nyolok ke, sebentar ini saya coba dulu rempong. Cek. Nah ya teman-teman, ini sudah nyolok. Sudah nyolok. Nah, ini dia sudah tercolok ke salon seperti ini dia. Cek 1 2 dicoba. 1 sayang ibu. 1. Sekarang coba yang ini ya. Cek. Ini lebih gede lagi nih teman-teman. Cek. 1 2 dicoba. Dicobaan. Cek. 2 1. Oke, ini kalau dicolok ke salon aktif ya teman-teman, ini colok ke aux, kemudian ke sini ke depan ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan soundcard dari Coldplay. Kemudian coba saya pasang mic yang ini yang murah. Nah, ini mic ini sama ini kita tukar, karena ternyata ini kondenser yang ini yang 100 ribuan dari Tab Studio itu sudah support phantom power, jadi bisa tinggal colok aja. Nah ya, ini nyolok ke sini nih. Cek 1 2 dicoba, suaranya seperti ini. Cek. Ini mic, ini adalah mic murah dari Tab Studio. Cek 1 2. Terlalu besar. Cek 1 2.
Wahid Isnin Selasa, cek cek cek. Nah itu dia ya teman-teman. Jadi ini ternyata support dan power nih. Kalau kita buka ini sudah saya sedikit modif dikit-dikit ya. Nah di sini ada tulisan 47 16 volt 50 volt. Nah ini support ya. Nah ini kabel yang hitam ini yang hitam di sini tadinya ada di sini. Ini kan merah, kuning, merah, hitam. Yang hitam ini saya cabut, kemudian saya pindahkan ke sini teman-teman. Bisa dilihat. Nah saya pindahkan ke sini. Nah itu suaranya jadi bagus teman-teman ternyata ya. Sebelumnya enggak bagus, ini cempreng gitu, kurang power ya. Setelah saya pindahkan ternyata makin jos. Oke, jadi itu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan teman-teman bandingkan sendiri mana yang bagus. Tentunya yang bagus inilah ya. Teman-teman butuhnya untuk apa, keperluannya untuk apa, silahkan dibeli sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau kebutuhan cuman karaoke ria gitu di kosan, teman-teman beli aja yang ini cukup ya. Ini saya salon bluetooth juga. Ini bisa dibeli juga teman-teman buat karaoke di kosan, pakai ngamen juga jadi duit ini teman-teman. Di Jakarta orang-orang ngamen bawa salon, itu sangat menjanjikan juga ya. Ini gimana masangnya sih? Oke, kesini ternyata ya. Oke, terima kasih sudah menonton ini. Selamat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.